Kebijakan pembatasan akses internet bagi anak di bawah usia 16 tahun resmi berlaku pada Sabtu 28 Maret 2026. Aturan ini berdampak pada sekitar 70 juta anak Indonesia dari jenjang TK hingga SMP yang kini dibatasi dalam penggunaan gadget dan media sosial. Kebijakan tersebut diterapkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi sebagai langkah memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Sejumlah platform digital termasuk media sosial diwajibkan menonaktifkan akun pengguna yang masih berusia di bawah 16 tahun. Penerapan kebijakan ini mendapat beragam respon dari kalangan pendidik, termasuk di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Di UPT SMP Negeri 1 Takalar, kebijakan tersebut disambut dengan langkah adaptif yang telah lebih dulu diterapkan di lingkungan sekolah. Pantauan tribuntimur.com pada Senin 30 Maret 2026, aktivitas pembelajaran di sekolah yang beralamat di Jalan Tikola, Daengleo, Kelurahan Patalasang, Kecamatan Patalasang, tetap berjalan berbasis digital namun dengan pengawasan ketat. Kepala UPT SMP Negeri 1 Takalar, Jufri Abdullah, terlihat sedang memantau progres absensi dan perangkat pembelajaran guru melalui laptop yang terhubung langsung ke monitor besar di ruangannya. Proses tersebut disaksikan oleh sejumlah guru sebagai bagian dari transparansi dan pengawasan kinerja pembelajaran. Dalam keterangannya, Jufri Abdullah menegaskan bahwa teknologi informatika merupakan kebutuhan penting dalam dunia pendidikan modern. Namun ia mengingatkan bahwa penggunaan teknologi juga memiliki resiko jika tidak diawasi dengan baik. Ia menyebutkan pihak sekolah menyambut baik kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kalau misalnya tapi jangan sampai ini sama bupati. Dimensi digitalisasi manajemen sekolah inovatif. Jadi seluruh kegiatan di sekolah itu kita sudah digitalkan. Sudah digitalkan apa saja. Jadi program guru dan tendik itu kita sudah bisa monitoring di sini. Jurnal mengajarnya guru, kemudian jurnal tendik, daftar hari siswa, ini semua sudah digital semua. Jadi kita misalnya mau memeriksa program kerja guru dan tendik. Misalnya kita mau lihat program kerjanya guru siapa kita mau monitoring, kita tinggal cari guru mapelnya, siapa yang kita mau lihat program kerjanya. Misalnya katakan saya mau lihat yang ada saja di sini, siapa yang ada di sini, Ibu Malina, ini orangnya. Jadi kalau kita lihat mau program kerjanya, kita buka saja program kerjanya. Ini program kerjanya Ibu Mutmainah. Apanya kita mau lihat di sana? Misalnya perangkat pembelajaran kita mau lihat. Jadi semua sudah ada perangkat pembelajaran, semua guru kita bisa lihat. Jadi terserah yang mana guru mana yang kita mau lihat program kerjanya. Kan? Untuk 2 bulan terakhir ini 31 alfanya. Ini semua bisa diakses oleh orang tua ini. Orang tua masuk di Dewa WA-nya. Ini semua. Jadi kemudian untuk kehadirannya anaknya hari ini, dia bisa akses ini. Apakah dia anaknya hadir di sekolah atau tidak. Ini gurunya mengabsen di dalam. Ini kalau merah berarti dia tidak hadir. Ini dari grafiknya di atas. Ini ada beberapa kelas yang tidak dimasuki oleh guru yang tidak diabsen oleh guru hari ini. Ini karena lagi pembenahan kelas, halal hari ini sehingga aktivitasnya. Kemudian aktivitas guru juga bisa dipantau. Misalnya katakanlah ini siapa mau dimonitoring hari ini, saya mau monitoring salah satu guru.
Mana Wahyu Samar, ini Wahyu Samar. Dari 3 kelas diajar ini tidak profesional. Tidak, maksudnya antara kelas Archimedes, Einstein dengan Dalton. Ini istimewakan ini Einstein. 10 kali masuk di sana, sementara di Dalton 10 kali mengasen, tidak pernah tidak ada. tidak bisa begitu, harus Aku lupa. Kemudian misalnya kita coba jangan ketawai orang. Baru yang kita lihat, wah ini perusahaan ini bagus karena ternyata kita bisa memantau aktivitas guru, kan? Ini hampir merata dia, sama-sama kurang kehadirannya. Atau yang ada di sini dulu kita telanjangi, mutmainnah. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jufri Abdullah, Kepala UPT SMP Negeri 1 Takalar. Kehadiran dan keberadaan teknologi informatika di sekolah ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dipungkiri untuk suatu kemajuan pendidikan, terutama kemajuan pendidikan di sekolah. Akan tetapi semua pihak menyadari bahwa teknologi informatika ini adalah merupakan suatu pisau bermata dua, yakni manfaatnya luar biasa, tetapi kalau tidak bisa diantisipasi dengan baik maka dampak negatif muncul itu juga luar biasa. Untuk itu hal yang penting diperlukan oleh penyelenggara pendidikan terutama di SMP Negeri 1 Takalar adalah pengawasan yang intens terhadap penggunaan media sosial terhadap anak. Keberadaan peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital tentang pembatasan penggunaan media sosial bagi anak usia di bawah 16 tahun disambut baik oleh lembaga pendidikan terutama di SMP 1 Takalar dengan mengambil beberapa sikap yang lain, yaitu penggunaan media pembelajaran digital interaktif yang terpusat, yang dipandu dan diawasi oleh guru. Begitu juga pemanfaatan gadget oleh siswa itu dibatasi oleh waktu-waktu tertentu pada pembelajaran tertentu pula. Kemudian berikutnya kami melakukan lomba-lomba pemanfaatan teknologi digital yang interaktif dan produktif. Kemudian penggunaan media digital interaktif antara guru dan orang tua untuk mengontrol aktivitas anak-anaknya di sekolah. Dengan langkah-langkah ini maka peserta didik atau anak ini tidak tergantung lagi dengan gadget yang dimiliki, tetapi sekolah sudah berusaha menyediakan gadget atau perangkat-perangkat lunak yang dapat mendukung keterlangsungan pendidikan digital di sekolah tanpa mengurangi kreativitas anak dan motivasi mereka untuk berselancar di dunia digital. Pembatasan penggunaan gadget di UPT SMP Negeri 1 Takalar sudah berlangsung sejak 1 tahun yang lalu. Jadi pada saat pembatasan penggunaan media sosial yang dilakukan oleh Komdiji bukan merupakan suatu hal yang membuat kami kaget terhadap hal ini. Sebagai seorang guru, hal pertama yang harus saya lakukan adalah saya harus adaptif terhadap peraturan atau pembatasan ini. Dan yang saya lakukan di kelas adalah bagaimana saya memanfaatkan platform pendidikan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Contohnya adalah platform Ruang Pendidikan. Dalam platform Ruang Pendidikan sudah disediakan satu ruang yang namanya Ruang Murid. Di situ sudah disediakan berbagai macam sumber belajar yang tersedia gratis bagi murid dengan menggunakan akses yang lebih mudah dan sudah terpercaya. Dan hal ini juga bisa membantu guru untuk bisa mengontrol anak-anak dalam proses pembelajaran. Selain itu, saat ini sekolah sudah mendapatkan fasilitas papan interaktif digital. Nah, hal ini sangat membantu guru dalam merancang proses pembelajaran yang berbasis digital. Artinya, walaupun anak-anak tidak membawa ponsel ke dalam kelas, guru-guru bisa menghadirkan pembelajaran berbasis digital di kelas dengan memanfaatkan dengan maksimal papan interaktif digital tersebut. Nah, semua ini bersinergi antara pemanfaatan papan interaktif digital dengan platform rumah pendidikan, di mana rumah pendidikan ini menjadi sebuah sumber satu-satunya yang multi
akses bukan hanya bagi murid tapi juga bagi guru dan juga masyarakat luas. Jadi kontrol pendidikan bisa diakses melalui rumah pendidikan. Selain itu, melalui rumah pendidikan, anak-anak juga bisa terbantu dapat mengaksesnya melalui ponsel orang tuanya. Dan ketika itu kami gunakan di kelas, kami bisa mengaksesnya melalui papan interaktif digital. Jadi mengenai pembatasan penggunaan gadget bagi anak-anak itu bukan menjadi alasan bagi kami untuk mengembangkan metode pembelajaran yang menarik bagi murid. Banyak hal yang bisa kami lakukan. Selain itu, secara pribadi, saya sebagai guru IPA memanfaatkan platform yang lain seperti dengan menggunakan simulasi PET untuk praktikum-praktikum yang bisa saya lakukan berbasis digital. Nah, selain itu saya sudah mengembangkan sebuah aplikasi pembelajaran yang saya buat melalui Google Site. Nah, melalui Google Site itu anak-anak bisa mengaksesnya dan saya bisa membukanya melalui papan interaktif digital. Di situ saya sudah sediakan berbagai macam bentuk sumber belajar, bagaimana anak-anak mempelajarinya, dan juga bagaimana anak-anak bisa mengupload semua tugas-tugas yang saya berikan kepada murid-murid. Jadi langkah nyata yang kami lakukan adalah kami harus adaptif. Kami tidak ingin mati suri dengan keterbatasan ini. Banyak hal-hal yang bisa kami lakukan, memanfaatkan platform dari Kemendikbudristek dan mengakses juga platform-platform pendidikan lainnya. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih banyak. Terkait pembatasan akses media sosial di sekolah, sebenarnya saya setuju-setuju saja sih. Soalnya di sisi lain kami juga disediakan papan interaktif sebagai sarana pembelajaran. Dan juga perangkat yang digunakan guru untuk belajar mengajar juga sudah mengarah ke digital. Dan juga kami juga punya banyak waktu untuk berinteraksi dengan teman-teman karena tidak terpaku sama gadget. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.